Yo, Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fauzul Andim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan seperti apa contoh dari komunikasi empatik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi empatik. Komunikasi empatik adalah sebuah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini menciptakan sebuah interaksi yang membuat satu pihak memahami sudut pihak yang lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video saya buat ini. Check this out. Halo. Halo. Halo guys. Halo guys. Halo Neh. Halo guys. Halo guys. Oke. Malam kali ini saya sedang bersama Gus Labib Husni. Gus Husni Labib, yang merupakan anggota dari organisasi ternama di Sukoharjo. Gus, pripun kabare Gus? Alhamdulillah aku sehat lagi nih berpon. Alhamdulillah kula nggih sami sehat mawon. Alhamdulillah. Nah, niki Gus, aku ki mau takon karo awakmu Gus. Nah, iki masalah organisasi. Oh siap. Monggo Siap, kan ngerti toh? Nah, oke. Iki masalah organisasi ya Gus. Silakan. Pertanyaannya iki organisasi apa wae sing awakmu melu nih sing saiki? Oh sing saiki niku nggih. Sing pertama niku yang pertama yaitu organisasi tingkat kelurahan yaitu ya. Yang bisa dikatakan dengan IPNU atau IPPNU. Lebih tepatnya yaitu Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama atau juga bisa Ikatan Pemuda Putri Nahdlatul Ulama yang saya ikuti sejak tahun 2020, lebih tepatnya bulan Januari awal sampai sekarang. Nah, itu adalah sebuah organisasi yang Gusnya ikuti. Gusnya sendiri di organisasi itu menjabat sebagai apa? Ya saya di sini menjabat sebagai wakil ketua ya. Wah, ngeri wakil ketua iki. Cocok. Dan saya juga masih belajar. Butuh bimbingan kepada rekan-rekan untuk bisa membantu tugas-tugas saya. Nanti kalau jenengan butuh bimbingan, langsung aja calling saya atau telepati. Kan jenengan sakti mandraguna. Alhamdulillah kalau ada teman yang seperti ini saya suka. Jadinya itu kalau ada minta tolong siap membantu. Itulah contoh teman sejati yang baik itu. Tosek. Matur suwun Gus. Oh, siap Gus. Nah, Terus gimana lagi Gus? nah yang pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua adalah sejak kapan? Oh, kok sejak kapan toh? Maaf Gus, salah. Pertanyaan kedua itu apa yang Gus rasakan saat pertama kali mengikuti organisasi itu, Gus? Oh. Jadi yang pertama yang saya rasakan yaitu kebersamaan. Salah satunya yaitu kalau ketika kumpulan bersama itu satu anggota itu ada yang kompak, ada yang kurang kompak ya. Kalau rata-rata kalau menurut saya itu kompak semua. Jadi itu di antara ketua, wakil, bendahara, sekretaris itu saling membantu. Jadi tidak semua anggota itu berdiam diri. Ada yang membantu ada yang membantu satu sama lain agar organisasi itu bisa berkembang dan maju di tingkat kelurahan itu. Saya yakin itu. Siap Gus. Jenengan kalau memberi saran tuh, kalau memberi jawaban atau saran memang paling jos. Alhamdulillah. Itu berkat juga dukungan dari teman-teman. Contohnya siapa Gus? Ya tentunya dari rekan saya sendiri, Pak Uzul Adi. Bos. Dan ini untuk pertanyaan terakhir. Kalau dalam berorganisasi kan mesti sampean tuh punya keluh kesah, kadang juga ada duka, suka. Nah, itu mungkin bisa sampean sebutkan seperti apa contohnya. Yang kalau kesah dulu ya. Ya. Jadi gini ya, rekan Adim atau juga bisa dikatakan Muhammad Fauzul Azim selaku Win Wali Songo pilihannya ya. Nggih Gus, siap Gus. Keluh kesahnya yaitu kalau ada kumpulan-kumpulan itu ya. Jadi itu kalau kumpulan itu ya
ada yang nggak berangkat, ada yang berangkat, tapi rata-rata itu nggak berangkat ya itu ya. Kalau yang nggak berangkatnya itu agak susah itu kalau nggak faktor M lah kalau bisa dikatakan itu. Nah, faktor M ya bagus. Faktor M itu ya bisa dikatakan ada banyak. Yang pertama faktor malas, yang kedua Mager. mager lah. Mungkin dua itu saja yang bisa membuat ranting kita itu bisa mengalami kemunduran. Oh, berarti faktor M itu yang harus dihindari ya Gus dalam Ya sebuah pasti itu organisasi. harus dihindari itu. Ingat itu faktor M, males dan mager. Link lah, ora link titen gue. Makasih loh Gus. Ya, Kalau siap. sudah mau menjawab pertanyaan dari Saya saya. juga terima kasih dari rekan Hatim ini sudah meluangkan waktu di sini. Ya Gus, siap Gus. Pokoknya sampean the best. Baiklah. Yang kedua ini dari teman saya sendiri. Dia juga mengikuti banyak organisasi. Namanya adalah Atif Fikri Lakim atau biasa dipanggil Mas Piki. Oh, Mas Piki ya Allah. Bagus ya anak Pak Nasoka. Wah, mubul lo. Pripun nih. Nah, begini Mas. Seperti pertanyaan tadi, organisasi apa saja yang sudah panjenengan ikuti sekarang ini? Cuma dikit sih Mas, cuma IPNU, IPPNU, Nggih. Sukoharjo, terus apa tuh namanya? Remaja sini, Remaja. musola sini, sama PDSI itu ada, Apa itu Mas? Persatuan Dukun Seluruh Indonesia. Oh, macam-macam santet loh Mas. Lah piye? Aduh santet. Ampun Mas dulu. Nah, ngomong nih guys, Nggih, nggih. Mas Piki ini rekan saya di IPNU IPPNU Sukoharjo. Dia menjabat sebagai sekretaris, tapi sayangnya loh, dia selalu menerapkan 2M. Males dan mager. Loh, gini tuh Mas, saya masuk jadi sekretaris gimana nggak malas nggak mager. Saya tuh dijebak Mas. Loh, kok dijebak loh? Loh, pagi-pagi saya disuruh ngirim foto tanda tangan saya. Oh, nggih, Terus nggih, nggih. disuruh ngirim tuh saya tanya nggak kenapa-napa sama ketuanya. Nggih. Terus tahu-tahu saya udah jadi sekretaris itu, tanda tangannya saya tuh tadi udah digunain di surat sebagai tanda tangan sekretaris itu loh. Wah, berarti Ingat, emang Indonesia penuh dengan tipu muslihat. Ingat itu. Kalian harus berhati-hati. Muslihat bisa memusnahkan negara ini. bener Mas. Tepuk tangan, Mas. Baiklah. Pertanyaan kedua. Nggih. Apa yang Anda rasakan saat pertama kali Anda mengikuti sebuah organisasi? Itu Malu, rasa Mas. apa? Oh, Malu, Mas. ternyata Mas Piki punya malu. Saya kira nggak punya malu, soalnya Apa? memang dia senang memalukan saya. Cuman emang bener malu Mas. Nggih, Awal-awal tuh udah nggak kenal siapa-siapa. nggih. Dress code beda sendiri. Yang lainnya pakai baju, pakai kemeja, saya pakai kaos. yang lainnya pakai sarung, saya pakai celana. Kan ya agak merasa tersisihkan gitu loh Mas. Tapi kan jenengan pernah berkata, saya adalah pemuda tersesat yang tak memperdulikan semuanya. Saya adalah diri saya, tak meniru segalanya. Wah, saya kayaknya nggak pernah bilang statement kayak gitu deh Mas. Nggak usah ngada-ngada loh. Sampean jangan bohong. Kalau sampean bohong, berhentilah jadi lelaki. Kulo jane nggih mboten lanang kok Mas. Langsung saja ke pertanyaan terakhir. Seperti pertanyaan yang saya tanyakan ke Gus Labib. Nggih. Keluh kesah. Suka duka, suka cita yang pernah sampean rasakan saat berorganisasi di IPNU IPPNU ataupun organisasi lainnya. Itu seperti apa? Kalau kesah tuh sebenarnya banyak ya Mas. Nggih. Yang paling nggak enak tuh misalnya nggak kompak gitu loh.
Kadang tuh ada beberapa orang tuh yang punya jalan pikir sendiri. Harusnya kalau misalnya dalam organisasi itu semuanya tuh walaupun beda pendapat akhirnya tuh tetap satu titik. Enggak, mereka punya jalan pikir sendiri, kita punya jalan pikir sendiri. Cuma kalau misalnya pikiran mereka nggak kita ambil, mereka nggak mau ikut tuh, ya yang kayak gitu loh, yang misalnya yang bikin susah. Nah terus masalah lagi tuh yang bikin nggak enak tuh misalnya pas jumpa bulan itu. Jumpa bulan tuh yang datang tuh kadang sedikit, kadang banyak gitu. Nah terus tiba-tiba dia nggak ikut jumpa bulan, cuma dia ikut-ikut kegiatan. Bukan, kalau misalnya ikut kegiatan masih mendingan lah mas. Cuma keputusan yang diambil dari apa tuh namanya, dari jumpa bulan tadi, mereka tuh nggak tahu prosesnya, cuma mereka istilahnya maido lah mas. Ramelu cawe-cawe pas kumpulan rak mangkat, tapi ngerti melu maido hasilnya lah. Kuwi lo guys, sing kudu mbok ngerteni. Maido yo penting, tapi ling panggon, oke? Nek kowe ngerti sing mbok paidoni lagi ra apa-apa. Iki bener apa salah, penting aja asal maido ya. Iling. Nek ra ngerti masalah ra usah melu maido. Nah, ra ngerti prosesnya ra usah melu maido. Maido kadang menyesatkan, tapi lebih menyesatkan kamu ditinggal pergi olehnya. Tapi maido ki enak, Mas. Ya sih maido enak, aku seneng maido sih. Podo iya. Nah, kalau dari kesimpulannya, berarti dalam berorganisasi gitu, walaupun banyak perbedaan pendapat, selalu berkumpul pada satu titik harusnya ya. Harus berkumpul. Jangan malah mencar-mencar sendiri, karena organisasi itu adalah sebuah, ibaratnya itu organisasi tubuh. Dari tubuh itu harus mempunyai satu jiwa. Jangan banyak jiwa. Kalau banyak jiwa nanti sakit jiwa. Cocok? Boten sih hasilnya. Loh. Maksudnya piye? Ya cocok wis. Ya cocok wae lah. Ya cocok. Cocok ra, Gus? Gus, cocok ra? Ya saya sependapat juga dengan Vicky, juga Adim cocok lah menurut saya gitu. Mantap Gus. Oke jenengan sak. Mantap. Mungkin seperti itu ya. Contoh dari komunikasi empatik yang bisa saya contohkan. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kata-kata meso. Itu karena kekhilafan saya. Memang saya suka meso, saya suka maido. Karena meso dan maido kuena. Itu tadi adalah contoh dari komunikasi empatik. Terima kasih untuk penonton-penonton yang mau menonton, yang mau aja loh. Kalau nggak mau nggak apa. Seperti yang saya bilang tadi, meso itu enak, tapi jangan sembarangan meso. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.